Shalom, saya akan melanjutkan gantian ya khotbahnya sama Bapak ya. Yuk lanjut. Kemarin Bapak sudah mengkhotbahkan mengenai kematian. Bapak sudah mengkhotbahkan kematian Yesus, yaitu Passover. Jadi kematian Yesus itu bukan di hari Jumat. Jadi kalau yang merayakan Jumat salah ya, itu perayaan dunia. Tetapi kematian Yesus adalah hari Rabu. Karena ada tertulis di Alkitab bahwa Yesus dia di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Dan dia bangkit pada hari pertama setelah Sabat. Hari pertama setelah Sabat. Di Israel Sabat itu bukan minggu. Sabat itu adalah hari Sabtu. Hari pertama apa? Hari ketujuh apa? Minggu. Hari ketujuh adalah Sabtu dan hari pertama adalah Minggu. Betul. Kalau di sini kalau dunia hari pertama adalah Senin, tetapi di Israel hari pertama adalah betul. Jadi makanya kita tidak menyebut lagi Jumat Agung. Kita tidak lagi Jumat Agung karena Jumat Agung tidak tertulis di dalam Alkitab. Kita menyebutkan kemarin adalah Passover. Passover itu adalah melewati, Passover, melewati maut. Ini cerita seperti Mesir. Pada saat Mesir dibunuh semua anak-anak sulungnya karena bangsa Mesir membelenggu Israel. Israel tidak boleh keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan marah akan membunuh semua anak-anak sulung dan dia mengambil domba untuk dioleskan kepada pintu. Siapapun yang punya darah anak domba akan dilewati oleh maut. Jadi siapa yang mendatangkan maut? Tuhan sendiri. Amin. Tuhan yang mendatangkan siapa? Tuhan sendiri. Tuhan yang menyuruh datang untuk maut akan menghancurkan, akan membinasakan orang-orang yang tidak ada darahnya di pintu. Wow, ini yang akan terjadi di akhir zaman. Barang siapa tidak mengakui darah Yesus di pintu hatimu, juga akan dimusnahkan. Ya, makanya saya menyebutnya bukan Jumat Agung lagi, tetapi Passover. Dan hari ini saya menyebutnya first fruit, adalah buah pertama, buah yang sulung. Ini perayaan Yahudi. Kenapa? Karena Yesus disalib di mana? Di Israel, Yahudi. Yesus dibangkitkan di Yahudi, Israel. Jadi Yesus adalah penggenapan hukum Yahudi. Kenapa saya pakai ini? Karena Yesus adalah menggenapi hukum Yahudi. Dan hukum Yahudi yang membuat juga Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang membuat Passover. Tuhan sendiri yang membuat hukum first fruit. Ini hukum first fruit itu dari Tuhan. Buka di kitab Imamat, itu dari Tuhan semua. Bukan dari manusia, dari Tuhan. Makanya kita harus back to Bible. Kembali ke Alkitab. Bukan apa kata dunia, tetapi apa kata Tuhan. Amin. Yuk kita mau. Nah, makanya ini I am the Passover of the Lamb, the new covenant with man. Jadi Tuhan tidak pernah membatalkan hukum Taurat, tetapi Tuhan renew hukum Taurat. Renew itu memperbarui. Yesus pun di dunia tidak membatalkan perintah Bapaknya. Yesus pun menggenapi perintah Bapaknya. Jadi Tuhan datang untuk renew perjanjian antara Allah dengan manusia. Nanti saya di sini di sini saya tidak khotbah. Saya mengajar apa artinya Passover, apa artinya first fruit. Kalau selama ini apa tuh first fruit tidak tahu. Saya juga tidak tahu, tapi beberapa hari ini Tuhan kasih saya jangan khotbah mengenai Jumat Agung. Jangan khotbah khotbahlah mengenai Passover dan first fruit. Saya beberapa hari ini ya sama Pak Budi seminggu, apa itu Tuhan first fruit, apa itu Tuhan Passover. Saya baca seminggu ini. Karena Tuhan kasih hikmat kepada saya, jangan cerita soal Jumat Agung, tetapi ceritakan tentang Passover dan first fruit. Saya hanya Tuhan, saya obedient, tapi saya tidak tahu. Tapi your spirit dari Tuhan yang memberi kami roh hikmat dan pengetahuan. Nah, ini kita lihat bahwa Passover of the Lamb adalah
New Covenant. New Covenant itu perjanjian baru antara Allah dengan manusia. Jadi Yesus datang untuk merenew. Jadi kalau di tanda tangan di notaris diperbaharui dengan darah Yesus. Kita lihat di ayat ini saya kalau buat apa-apa selalu urut. Termasuk lagu saya urut. Lagu dari pertama saya urut. Makanya kalau ada orang bilang, "Bu, boleh enggak dipindah-pindah?" Kalau metodenya sama, oke. Tapi kalau saya sudah ngurutin dipindah pertama enggak bisa. Ada urutannya. Saya ini lihat dari kitab Passover, dan kemudian Tuhan bangkit dari kubur, dan Tuhan memberikan first fruit adalah tuayan yang pertama kepada Tuhan Allah Bapanya. Yesus memberikan tuayan yang pertama pada Allah Bapanya, dan kemudian tuayannya itu adalah jiwa-jiwa, soul. Tahu, tuayan yang pertama adalah jiwa-jiwa yang dipersembahkan kepada Allah Bapa. Pada saat Yesus mati, bangkit, semua orang-orang yang mati dalam kubur bangkit, semua dipersembahkan kepada Bapaknya. Kemudian kita diberi Roh Kudus. Ingat setelah hari tersebut yaitu resurrection, ada hari Pantekosta. Betul? Pantekosta, Tuhan memberikan Roh Kudus supaya kamu tidak menjadi orphan. Orphan itu adalah yatim piatu. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kemudian setelah Roh Kudus kamu diharuskan berbuah lebat. Kalau setelah punya Roh Kudus harus berbuah. Tuhan bilang go, jadikan semua bangsa murid. Go, pergi, jadikan semua bangsa murid, multiplikasi, berbuah banyak, berbuah lebat. Go, jadikan semua bangsa murid. Tidak setelah penuh Roh Kudus diam aja, ngangkang kaki di rumah. Tapi Tuhan bilang pergi. Matius 28 ayat 19-20 Pergi, jadikan semua bangsa muridmu. Kalau semua bangsa murid, setiap orang memuridkan lagi, multiplikasi terjadi. Yes, amin. Dan Tuhan berkata, jika engkau adalah ranting dan Bapa adalah pengusahanya, adalah pokok anggurnya. Kalau ranting itu tidak menghasilkan buah, ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Kamu dikasih Roh Kudus, kamu tidak berbuah sama Tuhan, kamu tidak berguna untuk aku. Tetapi Tuhan bilang, kalau ranting itu menempel pada Bapaknya, dia akan dibersihkan supaya berbuah banyak. Apa artinya dibersihkan? Karaktermu sedikit-sedikit dikupas sama Bapa, supaya you akan menjadi sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Dan kemudian setelah kamu sempurna, kamu menginjil kepada teman-temanmu, menjadikan mereka murid. And then multiplikasi terjadi. Dan ini adalah tuayan kedua saat Tuhan datang kedua kali. Kita memberikan tuayan bagi Tuhan Yesus yang datang untuk menyebut kita dengan tuayan yang wow, itu adalah harvest, adalah penuaian besar-besaran, memberikan tuayan bagi Tuhan. Ingat loh, Tuhan datang bukan membawa damai, membawa pedang. Lihat nih, dia membawa sakel itu apa? Sabit. Bumi sudah matang. Siapa yang tidak, kalau pada saat aku datang dia belum matang, tak tinggal di bumi. Kalau sudah matang aku bawa ke kota Tuhan. Ingat, kalau kalian belum matang kamu ditinggal di bumi. Mau tinggal di bumi, padahal di bumi akan dihancurkan. Tapi yang kamu sudah matang, sempurna, dibawa Tuhan ke lumbung Tuhan, yaitu Yerusalem baru. Wow, ya, yuk kita mulai. Saya mau nyerangkan apa arti tersebut. Ini pelajaran Alkitab juga ya. Kalau ada yang nggak suka mungkin ya nggak datang, tapi buat saya ini penting karena Tuhan menyuruh saya untuk ngasih tahu. Yuk kita, apa arti buah sulung, yuk. Kita baca ayatnya. Berfirmanlah kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu harus menunjukkan berkas itu kepada di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkan pada hari sesudah Sabat apa? Tadi aku bilang Sabat hari apa? Sabtu, hari sesudah Sabat. Yesus resurrection hari? Yesus resurrection Sabtu, dan Yesus menunjukkan kepada Tuhan hari Minggu. Nanti saya jelaskan. Lihat ya, ini dipegang dulu ayatnya.
Dan kamu kan imam harus menunjukkan kepada Bapak pada hari sesudah Sabat. Berarti imam harus menunjukkan kepada Bapak tuaian pertama hari Minggu, betul? Sabat, bukan Sabat sini, Sabat di Israel berapa? Sabtu. Berarti imam harus menunjukkan kepada Tuhan, Tuhan ini hasil tuaianku pertama hari Minggu. Yuk kita ambil di sini. Pada hari kamu menunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran. Berarti harus ada pemotongan darah. Tanpa pengorbanan darah tidak ada penebusan dosa. Wow, berarti pada saat itu, pada saat Tuhan bilang tunjukkan berkasmu, saat itu darah harus dicurahkan. Ingat pada saat Yesus mati di Golgota, kubur-kubur terbelah, orang-orang bangkit. Itu yang ditunjukkan Bapak. Ingat pada hari engkau menunjukkan berkas itu, engkau harus mempersembahkan domba. Pada saat bilang, it is finished, Bapak sudah selesai. Saat itu tabir Allah terbelah, betul? Gempa bumi, betul? Kubur terbuka, betul? Nah, kubur terbuka dan bangkit orang-orang yang dalam Kristus. Orang-orang yang dalam Kristus itu bangkit. Orang-orang kudus itu bangkit. Dan pada saat itu Yesus sudah berhasil mempersembahkan domba yang disembelih, yang tidak bercacat celah. Yesus bercacat celah enggak? Ini adalah ketetapan buah pertama atau buah sulung. Baca di Imamat, bukan Bu Ida yang bilang ya. Ini penetapan dari siapa? Yahweh, Allah Bapa. Penetapan buah. Jadi Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Yesus itu menggenapi kitab Perjanjian Lama. Jadi kalau ngomong abu itu Perjanjian Lama, lu gila ya, Yesus aja patuh kok. Kita bilang, oh itu Perjanjian Lama. Yesus kita aja patuh. Karena itu perintah Bapaknya, Yesus pun harus patuh sama perintah Bapaknya. Tapi dibuat simpel, Yesus renew. Wow, nanti saya ajarkan. Yuk lanjut yuk. Ya cepat. Serta dengan korban sajiannya dari 1/10 eva tepung terbaik diolah dengan minyak sebagai korban apian dari Tuhan, serta dengan korban curahannya dari 1/4 anggur. Tepung itu apa? Bread apa namanya? Roti dan wine anggur. Ya, kita belajar. Sampai pada hari itu janganlah kamu makan roti atau gandum baru sampai kamu membawa persembahan Allahmu. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu, turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Tuhan minta ini dilakukan sampai turunan-turunan. Jangan stop katanya Tuhan. Ini perintah ya. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat, yaitu waktu kamu memberkas persembahan unjukan harus ada genap 7 minggu. 7 minggu itu berapa hari? 40, 50? 40 hari ya. 40 hari. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari, lalu kamu mempersembahkan korban sajian yang baru. 50 hari itu Pantekosta. Wow, ada enggak? Tuhan menggenapi enggak? Lihat nih, 50 hari sesudah Yesus bangkit, harus mempersembahkan korban sajian yang baru. Ingat di loteng atas? Siap di loteng atas? Yesus berkata kepada muridnya, persembahan kamu bersekutu di loteng atas. Aku akan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus tanda kepemilikan Tuhan. Tuhan, ini loh Tuhan, aku mempersembahkan korban sajian baru, yaitu orang-orang yang berkumpul di loteng atas, yang di atasnya lidah-lidah api, tanda meterai kepemilikan Tuhan. Oh, Tuhan itu adalah Tuhan menggenapi semua hukum Taurat. Tidak bisa Tuhan datang sebagai anak melawan hukum bapaknya sendiri, tidak mungkin. Oh, Tuhan datang untuk melakukan kehendak Bapa kok. Yuk kita lihat. Ini adalah Passover. Yahwa Yesua blood sacrifice. Bahasa sana ya. Saya bilang Yesus aja.
Yesus blood sacrifice. Jadi pengorbanan darah ini pada saat Passover. Bread itu adalah unleavened bread, roti tidak beragi. Roti tidak beragi itu penguburan Yesus. Penguburan Yesus itu kerajaan Yesus mulai di sini. Ya, nanti saya selesai. First fruit itu adalah resurrection. Yesus resurrection adalah feast atau perayaan first fruit. Buah sulung pertama. Hasil. Kemudian Savot adalah Pantekosta. 50 hari setelah first fruit adalah Pantekosta. Dan Yesus memberikan lagi korban bagi Bapa di loteng atas. Kemudian kita lihat Feast of Trumpet adalah second rapture. Second rapture itu adalah Tuhan datang untuk membawa tuaian lagi kepada Bapa. Wow. Kemudian setelah itu adalah Day of Atonement, adalah Battle Armageddon. Tuhan memberikan hukuman kepada setiap orang yang tidak percaya darah dan penebusannya dan tidak mau makan dagingnya, yaitu firman-Nya. Kemudian Sukkot adalah milenial, kerajaan 1000 tahun. Kemudian The Last Judgment adalah Feast of Purim. Itu semua pada saat tahta putih, semua iblis dihancurkan. Iblis yang menyesatkan dunia dimasukkan ke lubang bawah tanah dan dihukum selama-lamanya. Lubang bawah tanah, di lake of fire, di neraka dihukum selama-lamanya. Dan yang terakhir adalah langit baru, bumi baru. Adalah bumi kita ini akan dihancurkan, diganti Tuhan oleh bumi yang baru. Ini semua, ini kalendernya bahasa orang Ibrani yang akan dipenuhi oleh Yesus. Jadi kita tidak bisa jauh-jauh dari ini, karena pemenuhannya ada di sini semua. Ini adalah marriage supper. Marriage supper adalah perkawinan anak domba. Setelah menghancurkan dunia, Tuhan akan membawa Feast of Sukkot itu pernikahan anak domba. Wow, jadi tidak jauh kita dari Yahudi. Jadi fokus kita lihat Yahudi, apa yang terjadi di sana. Nah, itu tanda kita menantikan Tuhan mau datang. Tuhan mau datang, apakah kamu siap? Apa tidur? Apa kamu wake up? Bangun. Jangan sampai Tuhan bilang, wah ini anakku belum matang, tak tinggal di bumi. Wow, berat. Yuk, kita lanjut. Kita lihat ini adalah roti tidak beragi. Tadi adalah roti tidak beragi. Tadi adalah Paskah, first fruit dan roti tidak beragi. Lihat nih. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah bahwa sedikit ragi mengkamiri adonan? Buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga disembelih, yaitu Yesus. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang dimaksudkan? Aku berkata waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Ragi itu adalah ajaran orang Farisi. Zaman sekarang banyak ajaran, maaf ya, banyak ajaran di gereja-gereja yang menyesatkan, yang bukan dari firman. Itu jangan didengarkan. Itu adalah ragi orang Farisi dan Saduki. Pada saat kamu mendengarkan pendeta atau hamba Tuhan, evangelis atau siapapun yang berkhotbah, kalau kamu tidak membaca firman Tuhan, kamu pasti tersesat. Kamu pasti kena raginya. Tapi kalau kamu membaca firman Tuhan, kamu tidak akan disesatkan. Karena kamu sudah mengerti firman Tuhan. Lihat nih, aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya mereka waspada terhadap ragi roti, tetapi terhadap ajaran. Waktu Yesus itu bukan, kalau Yesus ngomong, itu bukan materi-materi, itu fisikal. Yesus selalu ngomong dalam spiritual. Yesus selalu ngomong dalam spiritual life, bukan fisik. Loh, lihat nih. Yohanes 6 ayat 51, akulah siapa yang disebut roti? Yesus. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Jadi inilah eat this book katanya. Bukan booknya dipotong-potong, di eat enggak. Eat this book, kamu harus eat dari awal sampai akhir. Sehingga kamu tahu apa rencana Tuhan, apa isi hati Tuhan, apa pikiran Tuhan. Ya kan? Lihat nih, jadi hidup kita harus diisi oleh Holy Bible. Maaf ya, bukan drakor ya. Tahu drakor? Saya paling enggak senang. Setiap hari saya baca firman. Tanya Bapak, saya tidak pernah, sudah nyetel TV, sudah lama, sudah 2 tahun saya tidak pernah nyetel TV. Setiap hari, setiap saya baca Alkitab terus. Jadi isilah
pikiranmu dengan Alkitab, maka kamu akan bisa tahu mana yang serangan iblis, mana yang dari Tuhan, mana yang enggak. Kalau isinya dragon enggak tahu. Tapi kalau isinya Holy Bible, I'm the bread of life. Yuk lanjut. Sekarang saya mau ngasih tahu contoh tersebut. Ini bukan buang sulung, maaf ya. Buah sulung. Habel mempersembahkan anak sulung kambing domba. Kejadian 4 ayat 34. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah. Disebut sulung enggak? Enggak ada. Kamu baca Alkitab, tidak pernah si Kain mempersembahkan yang terbaik, yang sulung yang pertama. Enggak ada. Tetapi Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak yang sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Apa yang membuat Tuhan melihat Kain dan Habel berbeda? Hatinya. Why? Karena waktu Habel dia punya kambing 1, domba 1, tiba-tiba domba itu beranak. Dia ambil anaknya, harus 1 saja, enggak usah. Kalau sulung itu gimana? Kalau anaknya 3 harus 3, enggak. Tuhan tidak itu. Ambil 1 dari anak yang lahir pertama kali dari kamu bekerja. 1 saja yang terbaik, bukan ini buat Tuhan, yang Tuhan kurus aja. Ngamuk Tuhan. Itu hukum ya, maaf ya. Kamu harus taat sama hukumnya. Ambil yang gemuk, ambil yang jantan, ambil yang terbaik dari hasil pertama dari ternak. Ya, siapa namanya si Habel mengambil buah sulung hasil pertama yang terbaik untuk Tuhan. Itu tanda dia prioritas ke Tuhan, mengasihi Tuhan dan memperhatikan Tuhan. Jelas. Tetapi si Kain dia tidak dari hasil pertama. Si Kain kalau hasil pertama, hasilku cuma 5 biji. Sayang tak kasih ke Tuhan. Tuhan nanti ya Tuhan, kalau saya sudah punya 10 tak kasih 1 Tuhan. Itu kamu tidak memberikan dengan iman. Tetapi Tuhan mau memberikan apa yang kamu punya. Tuhan tidak minta, tidak harus nunggu 10 dulu, tunggu kaya dulu kamu memberi. Itu Tuhan tidak berkenan. Jelas. Jadi kalau ada 1 hasilmu, kamu berikan Tuhan. Tuhan janji, aku akan memberkati kamu berlimpah. Wow. Dan ingat Tuhan itu pegang janji loh. Bukan kayak manusia yang selalu ingkar janji. Betul gak? Tapi Habel mempersembahkan buah sulung. Sedangkan Kain tidak. Kain nunggu. Tuhan dia biar 1 hasilku masih sedikit. Ntar Tuhan kalau gajiku 10 juta aku kasih Tuhan. Ini masih 5 juta masih pas-pasan Tuhan, aku udah bisa ngasih. Maaf Tuhan. Kalau 10 juta, Tuhan, ntar Tuhan. 10 juta masih kurang Tuhan. Buat bayar listrik, buat bayar kos, buat bayar ini. Tuhan masih. Tunggu ya Tuhan, kalau hasilnya 20 juta. Lama-lama gak bakal? Pas saat 20 juta, kamu ngasihnya, ini Tuhan cepet ceng. Kamu gak mengasihi aku. 1/10 itu berapa? 20 juta gak ngasih. Tuhan tidak berkenan. Tetapi ingat, Kain Habel memberikan the first pertama. Tidak semua, Tuhan tidak minta semua. First fruit, jadi berapa domba yang lahir? 5, ambil 1 yang terbaik, yang jantan, yang gemuk. Yang sisanya buat lu. Tetapi kalau modelnya hatinya Kain, dia, Tuhan ini masih pertama. Tunggu ya, cucunya ini Tuhan, cucunya apa? Dombaku. Tunggu dombaku bercucu. Habis lagi Tuhan nunggu cicitnya dombaku. Berarti kamu tidak mengutamakan. Makanya Tuhan sayang kepada Habel, tidak kepada Kain. Karena hanya orang yang punya sedikit bisa mempersembahkan semua. Itu mempersembahkan dengan iman. Hanya orang yang punya sedikit diberikan semua itu mempersembahkan dengan iman. Yuk kita belajar. Yuk lanjut. Kita lihat nih. Persembahan buah sulung bangsa Israel setelah mengalahkan Yeriko. Ingat Tuhan bilang gini, aku akan memberikan kota Kanaan, betul? Kota Kanaan yang penuh susu dan madu akan aku berikan kepadamu. Kamu akan conquer, mengalahkan kota Kanaan. Aku yang akan mengalahkan, memberikan untuk kamu. Wow, kita tidak usah perang lagi. Cuman ngelilingi tembok Yeriko 7 kali. Waduh enak cuman keliling enggak keluar senjata, enggak beli nuklir, enggak beli senapan. Ya,
Cuman pakai trompet ya. Keliling. Waduh, enak banget. Karena apa? Tuhan yang berperang bagi kamu. Karena Tuhan janji memberikan kamu. Wow. Kita lihat ayatnya. Apabila kamu masuk ke negeri yang diberikan kepada Allahmu, menjadi milik pusakamu, engkau telah mendudukinya dan diam di sana. Engkau harus membawa hasil pertama dari bumi. Hasil pertama yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam, pergi kepada mana? Imam. Jadi setelah kamu conquer, mengalahkan Kanaan, kamu mengalahkan apa itu? Yeriko. Terus Yeriko sudah kalahkan, toh kamu mengalahkan Kanaan. Nanti hasil pertama kamu bawa ke imam, tunjukkan ke imam. Supaya imam nunjukin ke aku, oke, persembahanmu tak terima. Udah gitu toh. Ini sudah makano. Memang Tuhan mau turun, mau makan makananmu. Kagak. Tuhan itu spirit. Tetapi hanya ditunjukkan kepada Tuhan ini wong kue. Oh ya. Oke, Tuhan bilang oke. Persembahanmu tak terima. Oke, tak berkati kue. Cuman gitu toh. Oh enggak. Wow, Tuhan luar biasa. Lihat nih, engkau berkata, aku memberitahukan hal ini padamu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah nenek moyang kita untuk memberikan kau. Sumpahnya tuh dikasih tahu. Gue tak kasih tanah Kananmu, aku akan ngasih ini kamu. Wow, tetapi ingat ya, hasil pertamamu bawa ke imam sebakul, imam suruh nunjukin ke aku. Kenapa? Saat itu tirai bait belum terbelah, karena manusia sudah berbuat dosa. Tuhan hanya menunjuk salah satu orang sebagai pengantara, imam sebagai pengantara. Jadi tunjukkan ke imam, dan Tuhan, imam akan ngomong, Tuhan, ini persembahan anakmu yang masuk ke tanah Kanaan. Oke, aku terima. Dah, sudah yang makan siapa? Imam. Betul kan? Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkan di depan mezbah Tuhan. Ya toh? Dan Tuhan kadang kirimkan api. Kadang Tuhan kirimkan api. Untuk tanda persembahanmu diterima. Ingat di Habel dan Kain, Tuhan kirimkan api ke Habel. Tetapi Tuhan tidak kirimkan api ke Kain. Ya toh? Itu kalau Tuhan kirimkan api, tanda kamu diterima persembahan. Yuk lanjut. Lihat nih, Abraham punya anak berapa? 1. Ditunggu berapa tahun? Nah, bertahun-tahun Abraham menunggu. Katanya janji Tuhan, anakku seperti pasir, mana satu aja susah. Tapi saat anaknya satu, Tuhan minta, anakmu persembahkan kepadaku. Tuhan tunggu, nanti tunggu kalau anakku punya cucu. Kalau anakku punya cucu, tunggu Tuhan, baru tak kasih. Ini tidak boleh, cuma 1 Tuhan. Aku nunggunya lama. Apakah gitu Abraham? Tidak. Lihat nih. Setelah semuanya itu Abraham mencoba. Ingat ya, setiap orang akan dicobai Tuhan. Apakah kamu rela melepaskan milikmu kepada Tuhan? Dari situ timbul tanda cintamu sama Tuhan. Ini memang aku cinta Yesus, tapi dipilih, tidak mau Tuhan, itu bohong. Yang kamu katakan pembohong. Kalau cinta Yesus, kamu akan rela menyerahkan hidupmu untuk Yesus. Betul? Yesus cinta sama kita enggak? Kenapa dia kalau cinta, dia akan rela menyerahkan nyawanya. Kalau enggak cinta, ngapain aku ngurusin kamu? Mereka tinggal pergi. Ayo. Kalau kamu cinta itu harus dari hati, bukan dari ucapan. Dari tindakan kita lihat dia cinta apa enggak. Lihat, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih Ishak, pergilah ke Moria, persembahkan dia sebagai korban bakaran di salah satu gunung. Aku nangis loh dia, tapi aku mau taat sama Tuhan. Aku mau obey sama Tuhan. Aku percaya Tuhan yang memberi, Tuhan yang itu perlu iman. Dia tidak nunggu sampai Tuhan, ini 1 Tuhan, nunggu ya aku punya anak 5 ya. Nunggu Sarah punya 3 apa 2 lah Tuhan. Nanti 1 buat Tuhan, 1 buat aku gitu. Tuhan waktu dia mencoba, ini satu-satu yang buat kowe Tuhan terserah. Aku percaya kamu take care dress, kamu akan pelihara aku sesudahnya. Karena yang 1 ini aku kasih Tuhan, aku percaya Tuhan akan jamin hidup. Itu perlu iman. Wow, makanya karena apa? Janji Tuhan ada pada Abraham. Karena Tuhan nangis lihat iman seperti ini.
Tuhan nangis lihat iman seperti itu. Gila, anak satunya dikasih, aduh kowe ngasih aku ya. Oke, kamu tak kasih ini, kamu tak berkati, aku pegang janjimu, kowe tak berkati, keturunanmu tak berkati. Tuhan megang janji saat dia nangis melihat Abraham rela menyerahkan satu anak yang dikasih. Dan Tuhan pun, janji Tuhan lewat Yesus. Karena Abraham rela menyerahkan anaknya kepada Tuhan, Tuhan pun rela menyerahkan Yesus untuk keturunan Abraham. Wow, jelas. Abraham rela menyerahkan anaknya untuk Tuhan. Tuhan balik melakukan sama. Keturunanmu, aku akan membebaskan keturunanmu dari peraturan yang susah adat Yahudi. Karena itu aku juga rela menyerahkan anaknya untuk keturunan. Pertukaran yang luar biasa. Amin. Yuk lanjut. Allah memberikan anaknya yang tunggal. Tadi saya sudah ngomong. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, mengorbankan anaknya tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Barang siapa kepadanya, dia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada. Barang siapa tidak percaya, ia telah dibawa di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya pada anak tunggal Allah. Yohanes, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal supaya kita hidup olehnya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Makanya Yesus harus mati. Karena tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Yesus menggenapi tidak hukum Taurat. Jadi kalau itu Taurat itu sama itu, dia tidak baca dari awal sampai akhir. Kematian, kebangkitan Yesus, pelayanan Yesus, datangnya Tuhan Yesus, itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Tidak belajar Alkitab tuh orangnya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Tuh, darah Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai first fruit. Karena conquer the world, mengalahkan dunia. Dunia tadi miliknya siapa? Iblis. Sekarang Tuhan datang untuk mengalahkan dunia, mempersembahkan hasil pertama bagi Tuhan. Lihat nih, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat dan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Persis tidak sama Mesir. Tuhan menyuruh keluar dari Mesir supaya bangsa-bangsa Israel bisa beribadah kepada Tuhan. Ya toh? Karena di Mesir gue tidak boleh beribadah, suruh kerja paksa. Dari pagi sampai sore sampai malam tidak boleh beribadah. Kerja sampai Sabat pun harus kerja. Makanya Tuhan bilang gini, ya udah kamu kerja 6 hari aja, 1 hari buat aku. Tuhan sudah ngasih perintah, 6 hari kerja, 1 hari buat aku. Minggu juga dibabat buat kerjaan. Itu orang tanda tidak mencintai Tuhan. Mencintai uang daripada kerjaan. Ngerti gak? Tuhan tuh mengeluarkan Mesir supaya kamu bisa beribadah kepada Tuhan. Karena di situ kamu di slave. Di slave itu dikekang, gak boleh beribadah. Lah kita juga di dalam dunia ini kita juga dikekang oleh jasmani kita yang penuh dosa untuk tidak beribadah. Makanya Tuhan membebaskan kita supaya kita beribadah kepada Tuhan. Dari hidup yang tidak ada ibadah, tidak ada persatuan dengan Tuhan. Yuk lanjut. Yesus membayar dosa sebagai korban penebusan perdamaian dengan Allah. Iblis adalah penguasa dunia, setuju? Kita lihat ayatnya, bukan Bu Ida yang ngomong ya, Alkitab yang ngomong. Ayo lihat. Kata iblis kepadanya, segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Ini kata-kata iblis saat Yesus mencobai Tuhan di padang gurun. Pada saat padang gurun, iblis memperlihatkan, Tuhan, ini ke dunia ini bagus loh Tuhan. Aku sudah mendapatkannya dari tangan Adam. Karena Adam penguasa dunia, tak bujui. Adam
menyerahkan kepadaku karena Adam tunduk sama aku. Sehingga dia berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Saiki Adam menyerahkan kekuasaan dunia pada aku. Tuhan Yesus mau ndak tak kasihin ke kowe asal kowe nyembah aku. Itu lihat, jadi segala kuasa dikasihin ke iblis dan aku memberikan. Jadi Tuhan ngomong, pergilah. Aku lupa satu ayat. Pergilah iblis, hendaknya engkau menyembah Tuhan. Kita sudah tahu bahwa iblis adalah the God of the world, penguasa dunia ini. Bukan lagi Adam. Tadinya diberikan kepada Adam. Tadi ada Adam dalam dosa, kekuasaan itu diberikan kepada iblis. Yuk kita lihat Roma ayat 6. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya adalah kamu hamba orang itu. Adam taat enggak? Hawa taat enggak sama iblis? Taat toh? Taat lah, dia percaya omongan iblis dan dilakukan. Taat enggak? Ya dia hamba iblis. Lihat nih, apabila kamu menyerahkan dirimu, ini ayat yang bilang ya, kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Dan yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Hamba taat sama iblis membawa ke kematian. Ya toh? Berarti Adam adalah hamba daripada iblis. Maka iblis mendapat kunci kerajaan dunia dari Adam. Karena Adam mentaati iblis, bukan mentaati Tuhan, mentaati iblis. Lihat di Roma, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengaran tidak kujang yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah kejahatan. Kalau di doa tidak didengar, aduh Tuhan ampuni aku Tuhan, apa sih salahku? Ya, kalau Tuhan tidak dengar, berarti kamu harus screen yourself. Karena doa saya didengar Tuhan terus. Benar. Kalau saya tidak didengar, aduh Tuhan selidiki aku. Jangan sampai kita melakukan dosa yang membuat Tuhan marah. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kita lihat di Yohanes, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, dan hamba tidak tinggal di dalam ruh hamba, tetapi anak tinggal di dalam. Bagaimana kamu kalau masih dalam dosa mau tinggal di rumah Bapak? Bapak mau enggak? Enggak mau, kamu masih dosa. Kalau kamu terima darah Yesus, kamu sudah tidak berdosa. Kamu dianggap anak. Anak tinggal di rumah apa? Jelas ya, lanjut. Lihat, tapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Karena dialah damai sejahtera telah mempersatukan kedua belah pihak, yang telah merobohkan tembok pemisah. Tembok pemisah antara ini dengan Tuhan, tabirnya dikoyakkan. Lihat nih, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat sebagai perintah. Renew itu apa? Memperbaharui. Jadi kalau kita ke notaris, ada peraturan 1, 2, 3. Berapa lama lagi Tuhan renew? Oh, peraturan ini terlalu berat. Tak ganti yang peraturan yang lebih baik. Renew. Ya, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dan menyelamatkan persatuan antara salib. Jadi Bapak itu ngasih peraturan dan imam itu memberikan peraturan yang lebih susah sehingga banyak orang tidak bisa menaatinya. Kalau tidak menaatinya adalah timbul dosa. Maka Tuhan renew itu apa? Memperbarui. The new covenant itu perjanjian baru. Ya tuh. Ya, kemudian adalah kita lihat pada hari ini apa itu tirai veil terbuka. Tadinya kita kalau mengaku dosa harus sama imam. Betul? Mempersembahkan darah domba. Betul enggak? Setiap kali kita dosa, aku berbohong, aku mencuri, ya udah kamu beli kambing. Imam, ini aku beli kambing, aku barusan mencuri.
Ya, oke, tak persembahkan sama Tuhan. Itu sebenarnya kayak gitu. Jadi kita harus pergi ke imam, mempersembahkan, dan imam itu posisinya di sini. Imam itu posisinya di sini. Dan ini ada veil. Karena dari dulu semua orang hanya pilihan Tuhan, imam saja yang boleh masuk ke dalam tahta Tuhan. Ke dalam ruang holy and holies. Hanya imam pilihan saja. Kalau semua orang masuk ke sini bisa disambar mati. Itu zaman dahulu. Zaman dahulu hanya imam pilihan Tuhan saja yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Setiap orang tidak bisa. Lu mau ngawur-ngawur masuk, oh kamu disambar sama Tuhan mati. Orang yang megang aja, megang waktu tabut, ingat gak tabut diangkat? Tergelincir, ada yang tergelincir jatuh, megang aja mati. Ya toh? Nah lihat nih, jadi Tuhan itu sudah mengoyakkan tirai karena dia sendiri akan menjadi perantara bagi Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang aja jadi imam agungnya. Kenapa? Karena imam-imam agung di bait Allah itu yang menyalibkan iya, imam agung itu yang menyalibkan Yesus. Karena dia bukan gembala yang baik, tapi gembala yang pandir. Yang mementingkan dirinya sendiri untuk uang. Bukan care kepada domba-dombanya, tetapi dia mementingkan dirinya untuk uang. Makanya Yesus tidak mau lagi pakai imam. Imamnya high priest adalah Yesus sendiri. Yesus yang akan memperdamaikan dosa kita dengan Allah Bapa, bukan lagi lewat imam. Makanya veilnya bait Allah sudah tidak dipakai. Bait Allah sudah tidak dipakai, sudah tidak ada kuasa. Pada saat veil ini terbuka, tidak ada tirainya. Berarti semua orang bisa ngelihat ya? Jadi kudus gak? Tidak jadi kudus, karena kuasanya nggak ada. Karena sejak Yesus di kayu salib, bait Allah adalah Yesus sendiri. Ayo kita lihat ayatnya. Ada. Yuk lihat ayatnya. Yuk lihat nih. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang mendapat keberanian untuk masuk ke dalam ruang kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru yang hidup melalui tabir. Tabir yaitu dirinya sendiri. Wow, gak perlu pakai imam lagi. Kamu gak perlu pakai pendeta. Bu Ida doain, lu doa sendiri. Lu sudah punya Roh Kudus. Kalau lu percaya Yesus, kamu punya kuasa. Gak usah minta Pak Pendeta doain. Loh, bukannya kita gak mau, maaf. Kita akan menuntun, tapi jangan tergantung kepada imam. Karena setiap orang sudah diberi kuasa. Yes. Nah, lihat lagi, sebab kamu waktu hamba dosa kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu karena kesudahannya adalah kematian. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa pengudusan dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan membebaskan kamu. Dan oleh dialah dia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan berdamai dengan darah di salib. Jadi dengan salib kita damai sama Bapa. Tadinya kita nggak damai, masuk aja nggak boleh. Tetapi setelah ada Yesus, kita bisa punya keberanian untuk bilang, Bapa di surga. Wow ya, aku adalah anakmu. Kalau dulunya kamu hamba, sekarang kamu adalah anak. Yuk lanjut. New Covenant, perjanjian baru. Tadi aku bilang perjanjian baru. Yesus membatalkan hukum Taurat dengan membuat perjanjian baru. Lihat nih. Sebab apa yang telah keteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan pada waktu diserahkan, the last supper, perjamuan terakhir. Ia mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, memecahkan, inilah tubuhku, kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan demikianlah ia manggil cawan, lalu makan. Cawan ini adalah perjanjian baru.
Perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Jadi kamu ndak usah ikut Taurat, kamu asal percaya Yesus. Tapi Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Lihat nih. Karena hukum Taurat itu kalau saya lihat imamat pusing banget. Harus sejengkal ke tanah, gitu. Ada hitungannya ya kalau meleset gitu loh. Terus kemudian harus mempersembahkan tekukur. Kalau ndak punya uang pakai burung. Kalau punya uang pakai domba. Dombanya harus berapa hari, benar nggak? Ada hitungannya semua. Makanya Tuhan mempermudah dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kamu menjadi perjanjian, the new covenant God with manusia. Pada last supper, pada di saat meja itu Tuhan renew. Kalau perjanjian notaris itu notaris diperbarui. Yang susah-susah tidak usah wis. Wis gue percaya ini aja. Ngerti gak? Wow, ngerti ya? Perbuatlah ini setiap kali kamu melihat nih. Jadi ini adalah di mana adalah new covenant bagi manusia. Yesus berkata, truly, truly I say to you, kalau kamu tidak makan roti daripada anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mendapat kehidupan. Tetapi siapa yang memberi makan daging dan minum dari darahku akan mendapat hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kita akan bangkit seperti Yesus bangkit. Wow, Yesus adalah first fruit, kita adalah buah-buah multiplikasinya. Wow, Yesus adalah yang sulung yang bangkit. Kita mungkin yang anak keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-100, ke-1000, ke-1.000.000. Amin. Yang bangkit mengikuti Tuhan kita. Sebab tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Siapa yang memberi makan tubuhku dan makan minum darahku dan melakukan firmanku dan hidup dalamku, maka aku akan hidup di dalam dia. Yuk lanjut. Nah, kita lihat nih, tapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan ahli Taurat dan kitab, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dalam cuma-cuma penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi dulu dosa-dosa sama Tuhan dibiarkan. Sekarang Tuhan mengajari. Yesus, kamu turun ke dunia untuk mengajari orang-orang how to live in this world. Bagaimana kamu hidup di dunia. Diajari begitu. Supaya tidak ada banyak dosa lagi. Karena apa? Multiplikasi. Murid, ngajari murid, jadi multiplikasi. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kita lihat, yang ini Taurat perjanjian lama, yang ini adalah perjanjian baru. Apa bedanya? Yuk kita baca. Perjanjian lama adalah bagaimana perjanjian hukum dan bagaimana perjanjian baru. Ini adalah Taurat dari law dan ini adalah Taurat dari grace. Grace itu adalah anugerah. Karena bukan perbuatan kita tidak harus mengasih domba, kita tidak harus kambing, kita tidak harus berjalan berapa langkah. Tidak, hanya karena percaya. Jadi karena anugerah saja by grace. Sedangkan hukum itu harus kita melakukan dengan segala macam, beli kambing, beli domba, jalan berapa langkah ini mempersembahkan lah. Kita hanya percaya Yesus di dalam hati. Itu perjanjian by grace anugerah dan perjanjian by perbuatan. Perjanjian hukum adalah antara Yehuwa dan Israel. Perjanjian baru antara Yehuwa dan Israel rohani. Apa yang disebut Israel rohani? Kenapa Israel rohani? Karena Israel disebut anak. Israel disebut anak, ahli waris Tuhan, anak. Dan siapa yang menjadi ahli waris Tuhan? Israel rohani. Kalau kau mengaku darah Yesusmu, kamu disebut anak. Kamu disebut bangsa Israel juga, ahli waris kerajaan Allah. Ya. Musa adalah perantara perjanjian dulu, Yesus adalah perantara perjanjian baru. Perjanjian hukum yang Taurat selalu divalidasi dengan darah hewan. Distempel oke, cap, sudah selesai oke.
dengan validasi darah hewan. Perjanjian baru Yesus divalidasi dengan darah Yesus yang ditumpahkan. Dan bangsa Israel diatur melalui perjanjian hukum di bawah Musa. Orang-orang dalam perjanjian baru diatur di bawah Yesus. Yang satu hukum Musa, yang satu hukum Yesus. Nah kalau kamu mau hukum Musa berat loh, kamu ada aturannya loh. Kalau Yesus hanya percaya Yesus dalam iman, berarti grace, anugerah. Wow, dahsyat ya. This is my blood of covenant. Ayatnya di Markus 14 ayat 24. Ini adalah darah perjanjianku yang ditumpahkan untuk banyak orang. The new covenant, perjanjian Allah dan manusia lewat Yesus. Kamu wes gak usah ngikuti hukum Taurat, percaya saja padaku, kamu akan mendapat kerajaan surga. Wow, yuk lanjut. Kita lihat Yesus berseru, bait tabir Allah suci terbelah dua, terjadilah gempa. Ini first fruit. Kita lihat kuburan terbuka, banyak orang yang kudus ya, bukan orang jahat ya. Maaf, tidak ada orang jahat di sini. Ya, tabir air berbelah dan kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka baru keluar dari, berarti sebelum kebangkitan dia di mana? Di kubur. Benar nggak? Nggak keluar dari kubur, betul? Yuk kita baca lagi. Yesus berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Lihat tabir alih tertabir alih. Tabir suci terbelah, betul ya? Terbelah ya. Kemudian terjadilah gempa bumi dan batu terbelah dan kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini ayat pada saat terakhir kematian Yesus. Dan sesudah kebangkitan Yesus, berarti kapan kebangkitan Yesus? Minggu ya. Sesudah kebangkitan Yesus, Yesus bangkit kan Sabtu. Ya. Kemudian Yesus bangkit Sabtu, mereka pun pada saat Yesus bangkit, mereka pun keluar lalu masuk ke kota kudus dan menampak masuk ke kota kudus. Adakah di dunia yang namanya kota kudus? Ada sih. Di mana? Jawa Tengah. Tapi bukan itu yang dimaksud. Jelas ada yang namanya kota kudus di Jawa Tengah. Tapi bukan itu. Ngerti nggak? Holy City itu adalah Yerusalem. Ya. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jelas ya? Kita lihat nanti di sini. Ibrani 8 maka inilah perjanjianku yang kuadakan dengan kaum Israel pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan menjadi umatku. Jadi hukum melalui Yesus tidak ada lagi dihukum loh batu, tetapi dia menaruh hukumnya di dalam hati kita, pikiran kita dengan memberikan Holy Spirit. Holy Spirit itu adalah roh Tuhan sendiri yang ditaruh ke dalam hidup kita. Yuk, lalu maka mereka akan menjadi umatku supaya mereka hidup menurut ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini makanya saya lambangkan sebagai domba. Domba tuh dengar suara shepherd itu apa ya? Gembala. My sheep hear my voice. Voice-nya dari mana? Alkitab. Kalau kamu tidak pernah baca Alkitab, bagaimana tahu Tuhan memanggil? Nah, ya, my sheep hear my voice. Ini dibangkitkan dan Tuhan menaruh loh batunya, hukumnya di dalam pikiran manusia dan hati manusia. Bukan lagi di dua loh batu. Yuk, lanjut. Kamu dahulu sudah mati oleh pelanggaranmu dan dosamu, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh sekarang yang bekerja di antara orang dunia. Sebenarnya dahulu kamu juga terhitung dari mana kita hidup dalam hawa daging menurut kehendak Allah. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang dimurkai, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar. Dulu kita adalah hamba dosa. Sekarang kita sudah lepas dari belenggu dosa. Saya mau balik yang tadi sebelumnya. Ya. Saya mau ngomong tentang first fruit.
Di sini kita lihat bahwa sesudah kebangkitan Yesus, Yesus itu nanti aja deh. Di sini ada lagi. Yuk nanti ada. Yuk lanjut. Kita lihat bahwa kita telah menghidupkan kita yang telah mati oleh kesalahan oleh grace. Kamu diselamatkan dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita. Ingat, di sini ada ayatnya bahwa di dalam Kristus Ia akan membangkitkan kita, telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Tuhan di surga. Jadi kita sudah diberikan tempat yang baru di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah sesuai dengan kebaikannya kita ke dalam Kristus Yesus. Sebab bukan dengan kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jangan sampai kamu memegang diri. Aku berkata sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku ia tidak akan mengalami. Berarti kita mengalahkan. Makanya kita lagu Yesus mengalahkan maut. Nah, karena yang menuruti firman Tuhan tidak akan mengalami kematian. Kematian ini bukan kematian jasmani ya, kematian rohani. Kenapa? Jasmani itu dari debu kembali debu, tetapi roh balik ke dalam penciptanya. Ya kita lihat, kita harus terus membuat spirit kita hidup dengan itorah. Selama aku itu bukan lagi makan di cabai makan enggak. Itu adalah kamu membaca firman. Yuk lanjut. Sebab sama seperti dosa, ini kita lihat. Perjanjian Allah ini, ketetapan Allah. Sama seperti dosa masuk ke dalam satu orang dan dosa itu menjalar ke semua orang berbuat dosa. Jika dosa satu orang, maut sudah berkuasa atas satu orang, maka lebih benar lagi menerima kelampahan asuhnya karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran, semua orang dapat hukum. Satu Adam salah, semua dunia dihukum. Tetapi oleh satu Yesus semua dunia dibenarkan. Satu Adam salah, semua orang berbuat dosa, betul gak? Tapi karena satu Yesus semua orang dibenarkan yang mengikuti Yesus. Lihat nih, Yesus sudah membayar dengan lunas, dibayar lunas di kayu salib, bukan oleh barang yang mana, darah yang mahal. Yuk lanjut. Nah, ini sekarang kita ngomong soal first fruit. Ini baru saya masuk ke sebentar lagi ya, first fruit. Jika ini penting, ini yang disebut tuaian pertama. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian binasa orang yang mati dalam Kristus. Kalau kita hanya dalam hidup ini menaruh harapan Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang. Kenapa? Karena kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita masih mati dalam dosa kita. Kita mau kemana? Kalau spirit kita tidak dibangkitkan, ya toh? Tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Sulung itu first fruit dari orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang satu orang, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, begitu semua orang dihidupkan dengan persatuan dengan Kristus. Tetapi tiap orang menurut urutannya. Ini yang penting. Tolong lihat di sini. Kristus sebagai buah. Tolong ayat 23 penting. Kristus adalah sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kita dibangkitkan semua pada saat kedatangannya. Bukan lagi sebagai buah sulung tetapi sebagai multiplikasi. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah. Nah, kemudian tiba kesudahannya apabila ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Ini loh aku conquer the world. Dunia sudah tak kasihin, sudah diambil alih iblis. Sekarang aku datang dunia untuk merebut kembali dari setan. Tak balik ke Bapak di surga. Betul? Nah, persembahanmu apa? Ini loh, aku sebagai first fruit, dan aku akan membawa persembahan yang lain. Yang dikubur-kubur yang bangkit itu dibawa ke Tuhan. Ngerti? Kemudian pada Pantekosta kamu harus membawa persembahan lagi toh. 50 hari setelah kebangkitan dari Pantekosta nanti kamu dikasih lidah. Itu loh Pak, yang ada Roh Kudus itu milik Papa. Wow. Yang enggak ada Roh Kudus itu bukan milik Allah. Jadi apa? Kemudian tiba kesudahannya.
yaitu apabila ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan. Jadi pemerintahan setan akan dibinasakan dan diambil kembali, dunia itu diserahkan kepada Bapaknya kembali. Dari Adam ke iblis, iblis diambil lagi ke Yesus, sama Yesus diserahkan ke Allah Bapa, Allah Bapa dikasihin ke Yesus. Kenapa? Udahlah wes, ini buat kamu dunia. Wow, luar biasa. Yuk, ini ya, yuk. Ini first fruit. Jikalau Kristus tidak, ini sudah ya. Karena itu ia harus memegang perintahan sebagai raja. Karena Yesus sudah mengambil alih dunia dari iblis. Ini loh kunci tak kasih, tak balik kan dari Bapak, dari Allah Bapa kepada Adam, betul enggak? Sekarang ini kunci, saya mau kunci ini. Kunci Allah Bapa ngasih ke kamu. Ini tak kasih kunci kerajaan dunia. Ada orang lain nipu kamu, kuncinya dikasihin orang. Betul enggak? Terus Yesus datang. Itu kunci yang tak kasihin ke anakku diambil iblis. Yesus datang, dia tak ambil lagi kuncinya. Tapi ada caranya lah, itu tadi penebusan. Diambil lagi kuncinya dari itu. Pak, ini tak kasih kamu lagi kuncinya. Tergantung kamu mau ngasih siapa, dikasihin sama Yesus. Jadi perintahan dunia diambil dari iblis kepada Yesus, diserahkan lagi ke Bapa, dari Bapa diberikan. Wow. Kita lihat, karena ia telah memegang perintahan kepada raja sampai Allah meletakkan musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir adalah maut. Karena upah dosa adalah Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan, walaupun ia sudah, berarti ia akan hidup selama-lamanya. Seperti Adam dan Hawa dulu kan hidupnya secara spiritual sebelum dia berubah menjadi flesh, daging, karena dosa. Hidup Abraham itu tidak punya umur setelah dia hidup. Sebelum dia jatuh dalam dosa, dia kekal. Ya toh? Tetapi Yesus menjawab, telah saatnya anak manusia dimuliakan. Sesungguhnya jika biji itu tidak mati dan mati, ia tetap satu biji. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Jadi Tuhan Yesus harus mati supaya begitu mati dalam tanah, dia akan berbuah-buah banyak dan multiplikasi. Dan yang hidup, namun lihatlah sampai sekarang aku telah memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam api, itulah kematian kedua. Maaf ya, kalau Tuhan bilang orang yang mati di dalam Kristus itu disebut tidur. Jadi kalau ada orang yang mati, jangan sedih. Karena kalau ini mati dalam Kristus, enggak apa-apa, nanti kita sebentar ketemu lagi kok. Benar, sebenarnya karena kalau ada saat akhir zaman kita semua kan dibangkitkan seperti Yesus dibangkitkan. Ada ayatnya, bukan saya yang ngomong. Tetapi orang yang tidak mati dalam Kristus, dia tidak akan dibangkitkan. Lihat nih, tapi jika kita hidup dalam terang, kita ada terang, kita boleh persekutuan dengan seorang yang lain dalam Yesus, anak yang menyucikan. Kita lihat nih, ini saya suka ayatnya. If we believe bahwa Yesus died and rose again, even though them also with sleep in Jesus, with God bring with him. Jadi kalau ayat Indonesianya, dia bilang, jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal, di sini meninggal. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya apa? Dalam bahasa Inggrisnya apa? Sleep. Orang yang meninggal dalam Kristus itu tidak disebut mati, tetapi hanya tidur. Karena dia akan dibangkitkan lagi. Kita akan bertemu lagi, yes. Karena jikalau kita percaya, nah ini sudah meninggal adalah sleep. Tetapi ingat, kalau orang yang tidak hidup dalam Kristus, dia akan disebut mati dan mengalami kematian kedua. Kenapa? Pada saat dia mati, semua bangkit dari kubur. Orang yang tidak dalam Kristus, dia tetap dikubur, tetap tidur di situ. Tapi akan dibangkitkan di tahta putih. Pada saat pemerintahan Tuhan selesai, di tahta putih dihakimi, baru dibuang ke neraka. Lihat nih. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam api, itulah kematian yang kedua. Jadi orang yang hidup di dalam Kristus mengalami kematian kedua. Pertama kematian jasmani, kedua kematian spiritual. Jelas?
Jadi kalau orang disebut tidak dalam Kristus, dia mengalami kematian kedua. Satu, kematian jasmani, kedua, kematian rohani. Ya, yuk lanjut. Kita lihat. Ya, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, memindahkan dalam kerajaannya. Dia melebihi kepemulihan, yaitu pengampunan. Ini adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari yang diciptakan. Karena di dalam Dia diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia yang sulung, yang pertama bangkit di antara orang mati. Jadi Tuhan adalah pertama bangkit di antara orang mati. Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Kita lihat di Matius 27, kuburan terbuka, banyak orang yang kudus telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, masuk ke kota kudus dan menampakkan diri dari orang. Dari, yuk kita lanjut yuk. Jadi kita lihat ini. Ya, kita lihat pada saat Yesus bangkit, dia ketemu Maria. Waktu itu Maria mendekati Yesus, dia bilang, jangan kau pegang tanganku, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudaraku, katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ingat tadi ketetapan first fruit, bahwa setelah kamu mengorbankan hari darah Yesus, setelah sabat itu hari setelah sabat, Yesus kan bangkit sabat. Setelah sabat kamu harus pergi kepada imam, betul? Dan menunjukkan hasil pertamamu kepada Bapa, betul? Betul ya tadi yang dengar? Ketetapan pertama, saat Yesus bangkit, Yesus belum pergi kepada Bapa. Makanya waktu dipegang Maria, jangan pegang aku belum menunjukkan hasilku kepada Bapa. Kamu pergi dulu, nanti tak susul ke Yerusalem, ke Galilea. Ya toh? Nah ini lihat nih, ini ada ayatnya, ada artinya. Jadi pada first fruit, pada saat Tuhan bangkit mempersembahkan darah, dia bangkit, setelah bangkit, hari pertama adalah sabat. Hari pertama tadi ada ketentuan ketetapannya, hari pertama sesudah sabat berarti apa? Minggu. Hari pertama minggu, hari pertama sudah kamu harus pergi kepada imam dan mempertunjukkan first fruit, korbanmu, persembahanmu yang pertama kepada Tuhan. Setelah Tuhan bilang yes, oke, persembahanmu diterima, baru sudah. Ngerti ya? Jadi Tuhan belum, kenapa jangan pegang aku belum pergi kepada Bapa. Lah, Yesus pergi kepada Bapa bersama dengan tebusannya. Tebusannya orang-orang yang bangkit dari mati, yang dibangkitkan, tuh Bapa, aku adalah imam. Yesus sebagai apa? Imam enggak? Imam. Karena kenapa Yesus sebagai imam? Karena dibelah tadi dibelah. Yesus sebagai imam. Kita lihat nih, Yesus sebagai imam. Ya, imam harus ini lihat. Tadi ya saya ulang lagi. Dan imam harus menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkan hari sesudah sabat, berarti minggu. Makanya Tuhan hari Sabtu malam Tuhan hadir, Minggu pagi itu hari pertama sudah sabat, Tuhan baru kepada Bapa untuk menunjukkan persekutunya kepada Bapa. Dia conquer the earth, mengalahkan, merebut bumi dari tangan iblis. Kalau tadi merebut kota Yeriko, ingat tadi merebut kota Yeriko, Yesus merebut bumi dan mempersembahkan tuayan yang pertama kepada Bapa. Wow. Nih lihat, hancurkan bait Allah ini dan aku akan 3 hari akan mendirikan kembali. Ingat gak? Tuhan bilang waktu veil terbuka, hancurkan bait Allah ini. Aku akan membangun dalam 3 hari. Ngamuk enggak orang? Gila loh, aku bangun bait Allah 46 tahun. Kok Yesus bilang aku mau hancurkan bait Allah ini, aku membangun dalam 3 hari. Itu
Itu kalau secara orang nalar, tidak mungkin, betul? Nah, tapi lihat nih ayatnya. Lalu kata orang Yahudi, 46 tahun orang mendirikan bait Allah dan engkau membangunnya dalam 3 hari. Tuh. Tetapi yang dimaksudkan dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Gitu? Terus kemudian Yesus setelah bangkit di hari mati, itulah teringat muridnya bahwa hal itu, lah kenapa tubuhnya sendiri? Kita lihat nanti. Apa yang tidak tahukah kamu bahwa bait Allah itu adalah tubuhmu, di mana roh Allah ada di dalam kamu, kamu adalah bait Allah. Amin. Kalau roh Allah tidak ada di dalam kamu, kamu bukan bait Allah. Kenapa? Roh Allah adalah Yesus Yes. Wow. Kita lihat di ayat ini. Bahwa kamu adalah bait Allah, kalau roh Allah di dalam kamu, kamu adalah bait Allah. Tapi kalau tidak ada roh Allah, kamu bukan bait Allah. Jadi kuasa Roh Kudus adalah roh Yesus sendiri. Yuk kita lihat ayatnya. Kita lihat saya ini lihat ya. Kita lihat ya, ini adalah bait Allah, tabernakel. Tabernakel sudah dihancurkan, sekarang Israel bangun lagi ya. Ya, lihat nih. Padahal sudah ada, tidak ada kuasa di sini. Ingat? Pada saat penebusan Yesus, bait Allah dihancurkan, betul? Di veilnya kita punya, semua orang punya keberanian masuk ke ruang kudus. Kalau ada roh Yesus di dalam kita, kita punya keberanian. Yang tidak, ngerti ya? Jadi roh dari bait Allah sudah tidak berfungsi lagi. Karena tirainya terbuka, setiap orang bisa melihat, sehingga jadi tidak kudus. Saya dengar kemarin Cynthia ngomong, katanya Ark of Covenant, tabut tahta Allah, ada di bawah, ditemukan di bawah salib ya, lihat Cin. Jadi saya lihat TikTok tadi, tabut Allah yang dulu itu diketemukan di bawah salib, sudah keadaan berdebu, tidak ada kuasanya lagi, karena kuasanya tabernakel sudah diberikan kepada Yesus. Yesuslah tabernakel. Nanti kita lanjutkan ya. Jadi kalau ada Kristus di dalam kamu dan ada Roh Kudus, kamu adalah bait Allah. Tanpa Roh Kudus, tanpa percaya penuhan Yesus nggak bisa ya. Ini adalah bait Allah. Ini lihat bait Allah yang Yesus dulu yang di filenya dipotong dibelah, ini sudah dihancurkan oleh Romawi karena sudah tidak ada fungsinya. Tuhan sudah tidak bertahta di sana. Tuhan bertahta di hatimu yang punya Roh Kudus. Hati setiap anak-anak yang punya Roh Kudus, Tuhan bertahta. Tetapi Tuhan tidak ada lagi di bait Allah. Maka Tuhan menyuruh menghancurkan, dikerahkan orang untuk menghancurkan bait Allah yang zamannya Yesus. Yuk lanjut. Nah, inilah bait Allah. Kamu tahu enggak bahwa ini adalah cross? Cross, tahu? Ini adalah cross. Ini Allah adalah cross. Kita sadar bahwa cross itu dari sini sampai sini, ini cross. Salib. Yesus, ini siapa? Yesus, darah Yesus. Ini tubuh darah Yesus. Ini Imam Agung siapa? Yesus. Pemerintahan diberikan kepada Yesus sebagai hakim dan raja. Ini adalah Roh Kudus, rohnya Yesus. Kita tahu dari sini ini adalah lambang salib. Jadi tabernakel sudah dihancurkan, diganti salib. Jadi orang tidak perlu ke imam lagi, datang ke Lihat nih, kita lihat nih. Ini adalah tabernakel. Kita lihat di sini tabernakel. Ini tabernakel. Tabernakel itu adalah tahta Allah di surga. Tuhan memberikan tiruannya di bumi, supaya di bumi ada hadirat Tuhan di sana. Lewat tabernakel yang tadi dihancurkan veilnya. Kenapa? Karena imam itu yang menyalibkan Yesus. Karena imam-imam yang sekarang yang hamba uang. Akhirnya Tuhan menggantikan, tidak usah pakai imam, aku sendiri yang jadi imamnya. Yesus yang jadi imamnya. Kita lihat ini adalah denah tabernakel. Ya, tabernakel kalau orang dulu mempersembahkan domba, sekarang tidak usah. Karena Yesus adalah one sacrifice for all. Satu kali penebusan dosa untuk selama-lamanya. Ada ayatnya. Nih, lihat nih, Ibrani 9, the new covenant, perjanjian baru antara Tuhan dan manusia. Apa? Kristus hanya satu kali saja
mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa lagi, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan. Dengan perjanjian yang baru, kamu tidak usah setiap kali bawa kambing. Percaya Yesus saja. Sekali saja Yesus sacrifice and for all your sin. Wow, Yesus sebagai tabernakel. Ingat, ini adalah darahnya Yesus, betul? Ini adalah baptis. Kamu hendaknya, Yesus bilang, dibaptis dalam Roh dan Roh Kudus. Dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betul? Dan ini adalah Holy Spirit. Aku jelaskan kemarin tujuh roh Allah. Roh apa? Roh hikmat, roh nasihat, roh apa? Pengenalan akan Allah. Roh apa? Takut akan Allah. Roh apa? Belas kasihan. 7 roh Allah ini adalah 7 roh Allah yang memberikan terang dalam hidupmu. Dan ini apa? Akulah roti kehidupan. Anggur adalah lambang makan minuman dan aku adalah roti kehidupan. Dan yang terakhir, Yesus sebagai imam agung. Bukan lagi melalui imam di altar, betul? Bukan lagi melalui imam di di tabernakel yang dihancurkan itu, tetapi Yesus sebagai imam agung, perantara kita, perdamaian kita dengan Bapa. Dan Yesus sendiri akan memerintah sebagai raja. Karena kekuasaan dari iblis kepada Yesus dibalikkan lagi kuncinya kepada Bapa, dan Bapa menyerahkan lagi kepada Anak. Dan Yesus sebagai memerintah, sebagai raja, dan orang-orang yang sudah selamat itu menjadi orang-orangnya, miliknya Tuhan. Wow, inilah arti keselamatan, arti kebangkitan itu. Saya kalau melihat, wah, dahsyat Tuhan. Saya makin antusias membaca ini, tapi kan wow, semua yang ada dikerjakan Tuhan. Itu ada waktu, ada purpose, tujuan untuk menggenapi Bapaknya. Hukum Bapaknya tidak akan dia langgar. Tetapi dia bersama Yesus merenew the new covenant with man. Untuk supaya semua yang percaya sama Yesus diselamatkan. Aku tidak lihat lagi yang lalu. Wow, itulah arti resurrection. Saya tidak bisa menjelaskan lebih lagi. Kapan-kapan saya lanjutkan. Saya banyak mau ngomong secara Facebook. Nanti saya lanjutkan setelah ulang tahun gereja. Karena ini banyak banget. Habis ini apa ini? Wow, banyak. Nah, ini saya akan jelaskan. Wow, banyak sekali. Ini adalah pengajaran mengenai apa arti resurrection, apa arti persembahan Tuhan yang pertama. Dan persembahan itu adalah tuayan saat Tuhan conquer the earth, mengalahkan dunia. Dia mempersembahkan Tuhan, dan sebagai imam sapa Tuhan. Pada saat Yesus bilang, jangan sentuh aku, karena aku belum mempersembahkan kepada Bapa. Yesus saat itu sebagai imam, dia berdoa, Bapa, ini orang-orang yang bangkit, ini tuayan pertama. Dan aku akan datang lagi membawa tuayan yang lebih besar. Wow, luar biasa. Saat Yesus datang akhir zaman, kamu harus siap dituai. Kalau tidak dituai, kamu ditinggal. Dan kamu ditinggal akan di api. Seperti Sodom dan Gomora ditelan api. Tapi saat Yesus datang membawa arit itu apa? Sabit. Pastikan yang disabit adalah gandum, bukan ilalang. Amin. Saya lanjutkan minggu depan karena banyak sekali yang saya peroleh. Wow, ini adalah purpose dari resurrection. Supaya kita dibangkitkan juga seperti Yesus yang bangkit. Yesus sebagai sulung, kita sebagai yang kudus, sudah apa-apa. Yang penting kita bangkit. Wow. Puji Tuhan.